Shalom saudara-saudara. Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang siap diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita pagi hari ini kita datang lagi ke hadirat Tuhan. Kita akan menerima berkat-berkat-Nya. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Dengar Tuhan, memuji Tuhan dengan sepenuh hati saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji-Mu Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari siapkan hidupmu saat ini. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap-Mu Tuhan, Menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari-hari yang Kau beri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. ku tinggikan Allah Maha Tinggi. ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap-Mu Tuhan, Menghadap Tuhan dan rendahkan diri, oh kami mengucap syukur Tuhan mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji-Mu Tuhan memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Mari tinggikan Allah kita, Allah Maha Tinggi. Ku serahkan Tuhan tubuh jiwa rohku
jemaat, ku sembah Kau. Allah Maha Kudus, Mari jemaat Tuhan, ku tinggi, kita mau serahkan tubuh jiwa roh kita pagi ini. Biarlah tubuh jiwa roh kita diberkati lewat hadirat Tuhan dan firman Tuhan. jiwa rohku, Dalam pimpinanmu, Tuhan ku sembah Kau, sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan, oh ya Yesus, tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan, Allah Maha Kudus. Ku serahkan Tuhan, tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan, dalam pimpinanmu, Tuhan, dalam pimpinanmu, Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Oh, kami serahkan tubuh jiwa kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya Bapa. Haleluya. Kami serahkan bagi Tuhan tubuh jiwa roh kami, Yesus. Haleluya. Dan pujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku amin, amin Tuhan. Oh,
Boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mulutku dengan pujian memberikan penghormatan kepadamu ya Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Dengan lembut mulutku penuh dengan pujian. benar Tuhan. Sepanjang hari ku penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami rindu mengalami lagi lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau hadir di tengah kami. Di saat pujian dan penyembahan kami naikkan Tuhan. Ada hadirat-Mu Tuhan. Ada damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara yang siap memuji Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Haleluya. Berikan salam ke kanan kiri saudara kita, Tuhan Yesus baik. Kebesaran-Mu selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa kami dan sorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh,
lebih semangat lagi memuji Tuhan. Amin. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. Dari mula keselamatan, dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari soraklah haleluya. Yesus agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan percaya, Yesus Tuhan, Yesus tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan percaya, Yesus
tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudaraku. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Mari semua. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Yesus yang terbesar. Biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Oh, kau terbesar. Biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Kau terbesar. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya ingin sedikit bersaksi saudaraku, ya, sambil ngatur napas ya. Saudara, ajaib perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Amin saudaraku. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan itu bukan hanya yang besar-besar saja. Tentu juga berkat-berkat yang kecil dalam hidup kita itu adalah juga bagian dari kasih Tuhan. Ya, saudara, pada hari
Kamis atau Jumat ya, saya itu dimintai anak saya Stacy ya, Pak beliin meme terang bulan kering ya, terang bulan kering. Ya siap, saya berangkat. Ternyata hujan, saudara. Saya ngajak istri saya naik mobil ya, naik mobil di jalan, nyampe di depan orang yang jual, itu ada box culvert, ya box culvert, ada besi-besi supaya mobil bisa parkir di situ. Nah, pada waktu jalan, kunci mobil itu mau saya taruh kantong ya, saya taruh kantong, saya pikir itu wis masuk nih kantong, nggak tahu nih, ocul saudara. Saya tendang, saya tahu ini got ya, saya tahu ini got terus ada ram-raman, saya tendang merucut ya. Saya bukan Ronaldo, tendangan nggak bisa masuk, ya nggak tepat sasaran, nyemplung, plung, mateng kon, ya dalam batin saya. Terus Firna, apa aku? Kuncinya nyemplung, aduh, ini gimana ya? Karena itu ram-raman besi, box culvertnya juga dalam, ram-raman besi. Nah ram-raman itu kalau saya angkat nggak bisa orang mobil saya di atasnya ram-raman itu ya. Saya mikir terus ya apa ya caranya ya. Terus istri saya juga punya ide, kok telepon 112 ya, 112 ya. Itu mobil diderek, coba ini aja kunci serep, cariin kunci serep ya. Nah, saya berusaha menenangkan pikiran ya. Saya tanya Tuhan, ini kenapa saya ceroboh ya? Kok hal sepele begini kok saya bisa ceroboh? Saya pesen ya, terang bulannya saya pesen. Saya itu tergerak untuk goleki lagi kunci ya. Padahal itu box culvert kan udah dalam sekali. Tak lihat, tak cari. Duh, ketok kunci nih saudara. Gantungannya kelihatan. Ternyata saya tendang itu jadi agak ke pinggir kuncinya ya. Saya lihat, wah ini bisa ini. Paling saya harus cari kawat, saya gantol gantungannya, saya bisa angkat ya. Nah, saya balik, yang punya terang bulan, bapaknya yang punya terang bulan bilang, kenapa aku? Kunciku nyemplung pak. Oh iya, engkau tak jupuke. Loh ya apa pak, ini gimana caranya ngambil ini di box culvert itu tak tindiki mobilku. Wis gampang kok, akeh wong sing kecemplung nang kono ya tak jupukno kok. Loh ternyata bukan saya saja ya. Tak pikir saya ini bodoh banget kok bisa kunci kecemplung ya. Ternyata ada HP juga kecemplung di situ ya. HP-nya bapaknya terang bulan juga pernah kecemplung di situ, saudara. Ya, setelah terang bulan saya dibuat selesai, bapaknya itu jalan ke ujung, ya. Ternyata di ujung sana, box culvertnya itu enggak ada ini ya, enggak ada besinya, jadi dia nyemplung. Kok lihat di sini ya, nanti tunjuk no kuncinya, ya. Jadi hujan-hujan itu saudaraku ya, bapaknya itu masuk plung ke dalam box culvert nyari kunci saudaraku ya. Dicari, iki ya kok kunci nih. Iya pak, puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya pak. Terus saya pesutin tisu ya. Saya takut itu juga akan remote ya, nanti kena air. Padahal kerendam udah 5-10 menit. Bisa dibuka saudara. Titut bisa dibuka, waduh saya bisa pulang ya. Saudara, sampai di perjalanan, saya itu merenung saudaraku. Anak Tuhan itu bisa mengalami masalah. Anak Tuhan itu bisa mengalami salah lah dalam bertindak. Tapi ketika kita itu salah atau kita itu bahkan terpuruk, Tuhan itu sudah menyediakan dan mendatangkan orang-orang untuk menolong kita.
Kalau saya tahu Bapak itu dari awal, dia bisa nolongin saya, mungkin saya nggak khawatir, istri saya nggak khawatir. Pikiran saya itu mumet, ya apa cara ini, ya apa caranya, ya ngambil kunci di dalam box culvert ini. Ternyata sesimpel itu, bapaknya ke ujung jalan, berowot, masuk saudara. Untungnya box culvertnya gede, ya. Nah, lek box culvertnya kecil, 50 cm, ya gak cukup, saudaraku ya. Nah, kalau saudara hari ini ngalami masalah, Tuhan itu sudah siapkan di ujung jalan sana, jalan keluarnya. Amin, saudaraku. Yang penting kita percaya saja, ya. Dan ketika kita ngalami masalah, Tuhan itu sudah sediakan orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita, gitu. Jadi jangan bersungut-sungut dulu atau overthinking, ya. Semua itu pasti Roma 8 ayat 28, Roma 8 ayat 28. Semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita anak-anaknya. Amin, saudaraku. Haleluya. Kita mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang kedua. Oh ya, pertama, maaf, Tiongking protes langsung. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku Tuhan. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu, ku terhubung denganmu, selalu melekat. Ya Tuhan, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau ingin. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tangan kami Tuhan. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu, ku terhubung. Mari saudara-saudaraku bangkit berdiri, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, kami mau melekat padamu Yesus. Selalu melekat di hati. Ya Tuhan, benar Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidup.
daulat atas. Lebih sungguh-sungguh lagi ku mau terhubung Tuhan. Ku terhubung denganmu, lekat di hatimu. Selalu melekat di hati. Firman-Mu Tuhan, Itulah dasar hidupku, lekat daulat atas. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, sekali lagi ku terhubung denganmu. Hidupku yang berdaulat atasmu. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Sekali lagi. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya Yesus. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan di dalam bait-Mu pada saat pagi hari ini. Terima kasih buat penyembahan dan pujian yang sudah kami naikkan. Kiranya Tuhan berkenan bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Dan biarlah hadirat-Mu hadir memenuhi kami pada pagi hari ini. Memberkati setiap kami umat-Mu Tuhan. Biarlah kami diberkati, dikuatkan iman roh kami. Kalau sebentar kami akan menerima firman-Mu lagi. Kami mau duduk diam seperti Maria Tuhan. Tuhan sucikan, kuduskan segenap pikiran dan hati kami. Berilah kami hikmat, pengertian untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Bukakanlah akal budi kami Tuhan, supaya firman-Mu yang disampaikan boleh menjadi berkat yang menguatkan iman kerohanian kami. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Kembali kita mau mendengarkan firman Tuhan, saudaraku ya. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini, bahaya zona nyaman. Saudaraku, sebenarnya saya kurang nyaman menyampaikan firman Tuhan dengan tema ini, saudaraku ya. Karena kelihatannya sederhana, saudaraku. Tapi seringkali sulit untuk dilakukan, saudaraku ya. Saudaraku, jujur saya akui bahwa saya sendiri pun seringkali, saudaraku ya, tertipu di dalam zona nyaman ini, saudaraku. Mari kita baca, saudaraku ya. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, saya undang sidang jemaat, kita mau bangkit berdiri. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Silakan duduk. Saudaraku, saya merasa perlu menyampaikan firman ini, saudaraku ya, supaya kita semua, saya dan juga jemaat, kita boleh disadarkan oleh Tuhan bahwa kita supaya tidak lagi terjebak di dalam zona nyaman. Karena zona nyaman ini sangat-sangat berbahaya di dalam kehidupan kita. Saudaraku, kenapa zona nyaman ini berbahaya, saudaraku ya? Karena kita perlu menyadari, saudaraku, saat ini kita ini sudah hidup
bukan lagi di akhir zaman, tapi sudah di ujung akhir zaman. Biarlah kita semua sebagai umat Tuhan, kita mau menyadari saudaraku ya, bahwa di ujung akhir zaman ini, saudaraku, kita harus lebih meningkatkan kapasitas iman kerohanian kita kepada Tuhan. Di akhir zaman ini saudaraku, bukan waktunya lagi bagi kita untuk bersantai-santai di dalam kehidupan rohani kita. Bukan waktunya lagi kita untuk tetap bermalas-malasan di dalam beribadah. Jangan kita terus dengan kebiasaan hidup kita yang lama, yang seperti yang saat ini kita jalani. Saudaraku, firman Tuhan ini katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, saudaraku. Karena apa? Karena seringkali ini kita tidak sadar, saudaraku. Seringkali kita tidak sadar kalau kita ini sudah hidup di akhir zaman, di ujung akhir zaman. Saudaraku, kalau saya teringat saudaraku ya, cerita tentang khotbah tentang akhir zaman ini saudaraku ya, itu sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu saudaraku. Waktu saya masih seumuran anak saya Ken saudaraku ya. Saya dulu sebelum orang tua saya jadi gembala saudaraku ya, saya bergereja di Gereja Bukit Zaitun saudaraku. Di situ di Bapak Gembalanya selalu menceritakan mengenai akhir zaman saudaraku ya. Itu saya saking takutnya saudaraku. Sampai saya waktu itu masih seumuran Ken ya saudaraku ya, masih bujang. Saya berpikir kalau gitu sebaiknya saya enggak usah menikah. Karena apa saudaraku? Kalau saya menikah, saya punya anak, kasihan nanti anak saya ini ketinggalan di akhir zaman saudaraku ya. Nanti anak saya kalau masuk zaman antikris gimana saudaraku? Tetapi saudaraku dengan berjalannya waktu saudaraku ya, dengan berjalannya waktu sampai saat ini saudaraku ya, Tuhan menyadarkan saya kembali saudaraku ya, bahwa seringkali kita sudah lupa bahwa di akhir zaman ini saudaraku, kita ini harus hidup senantiasa meningkatkan keiman rohani kita di hadapan Tuhan. Saudaraku, kemudian yang kedua, kenapa ini dikatakan berbahaya? Karena di akhir zaman ini firman Tuhan katakan, iblis juga tahu bahwa waktunya sudah dekat. Karena itu iblis akan berusaha dengan segala cara untuk menjatuhkan kita anak-anak Tuhan. Dan salah satunya ini yaitu ketika kita berada di zona nyaman. Saudaraku, kenapa kita perlu saudaraku ya menyadari hal ini saudaraku? Karena saya melihat saudaraku dari contoh-contoh di dalam Alkitab, seringkali zona nyaman ini menjadi celah iblis untuk menjatuhkan iman kita anak-anak Tuhan. Saudaraku, kita harus tahu bagaimana cara kerja iblis ya saudaraku untuk menjatuhkan kita. Di dalam level yang pertama saudaraku ya, yang secara umum iblis ini akan merayu, menggoda saudaraku ya, untuk membuat kita supaya jatuh ke dalam dosa. Setelah kita berdosa, iblis akan terus-menerus mendakwa kita, akan terus-menerus saudaraku ya, memojokkan kita, sampai kita putus asa, sampai kita merasa tidak punya harapan. Seperti Raja Saul saudaraku ya. Jadi intinya, tujuan akhirnya iblis adalah supaya untuk menjatuhkan kita anak-anak Tuhan di dalam dosa kita. Saudaraku, kalau kita bisa bertahan di dalam level ini, saudaraku, iblis akan meningkatkan kembali serangannya di dalam level yang kedua. Saudaraku, yaitu dia akan menyerang kita pada saat kita di dalam zona nyaman. Saudaraku ya, di dalam zona nyaman itu nanti dengan perlahan tapi pasti iblis itu akan menjatuhkan iman kita, membawa kita menjauh dari kasih Tuhan. Membuat kita tidak lagi melekat pada pokok anggur yang benar. Saudaraku, kalau kita perhatikan ayat firman Tuhan ini, di sini dikatakan, iblis, lawanmu iblis ini berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum, mencari kelemahan kita. Saudaraku ya, kita perlu tahu
bahwa iblis itu mempunyai satu sifat yang mungkin bisa kita teladani juga, saudaraku ya. Bahwa iblis itu tidak pernah putus asa untuk menjatuhkan kita, saudaraku. Jadi di sini dikatakan bahwa lawanmu iblis berkeliling sama seperti singa yang mengaum, saudaraku ya. Kalau dia tidak bisa menjatuhkan kita sekarang, dia akan menjatuhkan kita nanti. Dia akan mencari celah untuk melihat kelemahan kita. Dan seringkali, saudaraku ya, celah kelemahan itu ada pada saat kita di dalam zona nyaman, saudaraku. Kalau kita melihat di dalam Lukas 4 ayat 13, saudaraku ya. Bagaimana ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, saudaraku. Saudaraku, di sini dikatakan setelah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Iblis itu tidak pernah menyerah, saudaraku ya. Dia mundur mencari waktu yang baik. Nah, saat dia mundur ini, saudaraku ya, seringkali itu yang membuat kita lengah, saudaraku. Seolah-olah kita sudah menang, iblis itu sudah tidak bisa melawan kita, saudaraku ya. Ini yang seringkali menjadi kekalahan kita anak-anak Tuhan. Saudaraku, kita mau melihat, saudaraku ya, apa yang dimaksud dengan zona nyaman ini. Supaya kita bisa waspada, saudaraku ya. Saudaraku, zona nyaman ini adalah saat waktu di mana segala percobaan, pergumulan, permasalahan di dalam kehidupan kita ini telah selesai. Jadi apa yang selama ini kita doakan, apa yang selama ini kita pergumulkan, badai hidup di dalam kehidupan kita, mungkin sakit penyakit di dalam kehidupan kita, Tuhan sudah kabulkan, Tuhan sudah sembuhkan. Badai hidup di dalam hidup kita, Tuhan sudah selesaikan. Saudaraku, kalau kita berdoa, Tuhan berkati pekerjaanku, berkati karirku, supaya bisa meningkat, berkati kehidupanku supaya aku memiliki kehidupan yang layak, memiliki kehidupan yang nyaman, saudaraku. Dan Tuhan sudah mengabulkan segala permohonan kita, Tuhan sudah memberkati kehidupan kita. Sehingga kita tidak lagi pergumulkan, tidak ada lagi yang perlu kita doakan, saudaraku. Itulah saat-saat zona nyaman di dalam kehidupan kita, saudaraku. Dan ini yang sangat-sangat berbahaya, saudaraku ya. Karena apa? Karena ini yang menimbulkan celah untuk membuat kita lengah. Saudaraku, kita mau melihat beberapa contoh di dalam Alkitab, saudaraku ya. Bagaimana tokoh di dalam Alkitab ini semula kehidupannya itu begitu berkenan kepada Tuhan, saudaraku ya. Tetapi pada akhirnya kehidupannya jatuh di dalam daging, saudaraku ya. Karena terkena di kehidupan di dalam zona nyaman ini. Saudaraku, kita melihat di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat ini jelas katakan, saudaraku ya. Nuh pada mulanya itu adalah orang yang benar. Tuhan sendiri mengakui Nuh itu seorang yang benar. Orang yang tidak bercela sejamannya, hidup bergaul dengan Allah. Saudara itu, kita semua tahu pada zaman Nuh sebelum air bah itu, saudaraku ya, dunia itu begitu jahat, begitu rusak. Nuh senantiasa berdoa, senantiasa hidup bergaul dengan Allah untuk mempertahankan imannya supaya tetap benar dan hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Saudaraku, tetapi saudaraku, ketika Tuhan sudah mendatangkan air bah, ketika Tuhan sudah meriset dunia yang penuh kejahatan itu, saudaraku ya, dijadikan nol sama Tuhan, tidak ada lagi kejahatan di dunia, dunia ciptaan baru, bukan ciptaan baru, dunia setelah air bah itu, saudaraku ya, tidak ada manusia kan selain Nuh dan keluarganya. Nuh hidup di dalam zona nyaman. Nuh mulai membuat kebun anggur. Nuh adalah orang yang pertama yang membuat kebun anggur. Saudaraku, kita lihat di dalam Kejadian 9 ayat yang ke-20 sampai 21. Nah, ini dikatakan, Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur.
21. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia telanjang di dalam kemahnya. Tercela enggak saudaraku? Tercela kan sekarang hidupnya. Padahal Nuh pada tadi yang ayat 9 dikatakan hidupnya tidak bercela di hadapan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan sudah membuat dunia ini begitu baik untuk kehidupan Nuh, dia tinggal di dalam zona nyaman, saudaraku ya. Nuh jadi menjauh dari Tuhan. Dia mabuk dan menjadi telanjang. Saudaraku, mabuk di dalam berkat Tuhan. Berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupannya membuat dia mabuk, membuat dia telanjang, membuat kehidupannya bercela di hadapan Tuhan. Setelah air bah, setelah peristiwa ini saudaraku, sudah tidak ada lagi cerita di Alkitab tentang Nuh. Cerita Nuh itu cuma membuat bahtera. Saudaraku, apakah kita ingin hidup seperti Nuh, saudaraku ya? Biar ini sebagai anak-anak Tuhan kita harus mau menyadari, saudaraku, bahwa zona nyaman ini sangat berbahaya di dalam kehidupan kita, saudaraku. Jadi jangan kita cuma seringkali kita berjuang terus, saudaraku. Saat kita berjuang, kita dekat dengan Tuhan, kita bergumul bersama dengan Tuhan, kita rajin beribadah kepada Tuhan, kita rajin berdoa. Tetapi setelah semuanya itu selesai, saudaraku, doanya mulai dikurangi, waktu-waktu saat teduhnya mulai dikurangi, waktu-waktu ibadahnya mulai dikurangi, mulai menjauh dari kasih karunia Tuhan. Saudaraku, kita melihat contoh Nuh ini, saudaraku ya. Kemudian kita lihat contoh yang kedua, saudaraku, Abraham. Saudaraku, kita melihat Abraham, saudaraku ya. Abraham ini kan disebut bapak orang beriman, saudaraku ya. Tetapi kita melihat bahwa Abraham pun pernah jatuh di dalam zona nyaman ini, saudaraku. Tapi untung Tuhan itu masih menegur Abraham. Saudaraku, kalau kita melihat, saudaraku, Abraham itu Tuhan memberikan janji, anak perjanjiannya itu adalah Ishak yang akan dilahirkan oleh Sarah. Tetapi karena Sarah ini tidak sampai masa tuanya tidak melahirkan, akhirnya Sarah menyuruh Abraham untuk mengambil Hagar, budaknya itu untuk menjadi istrinya supaya melahirkan keturunan. Dan ternyata benar Hagar melahirkan Ismail. Waktu Abraham mendapatkan Ismail itu, saudaraku ya, Abraham berumur 86 tahun. Saudaraku, setelah Abraham mendapatkan Ismail, saudaraku ya, kalau kita baca dengan teliti di Alkitab, selama 13 tahun Tuhan tidak berbicara lagi kepada Abraham. Abraham tidak lagi hidup di dalam penyertaan Tuhan. Saudaraku, mungkin Abraham kira Ismail ini adalah anak yang Tuhan janjikan, saudaraku ya. Dan Abraham terus hidup di dalam zona nyaman, saudaraku. Abraham terus hidup di dalam kesalahannya. Sehingga akhirnya apa, saudaraku? Imannya mulai merosot, saudaraku ya. Kita melihat perbandingannya, saudaraku ya. Kita baca di dalam Kejadian 15 ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini waktu pertama kali Abraham diberi janji oleh Tuhan mengenai Ishak, saudaraku ya. Abraham percaya kepada Tuhan bahwa nanti keturunanmu itu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Abraham percaya, maka Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Iman Abraham pada waktu itu top-topnya, saudaraku ya. Tetapi kalau kita baca di dalam Kejadian 17 ayat 17 sampai 18. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, kiranya Ismail berkenan hidup di hadapanmu. Jadi kita mengerti, saudaraku ya. Waktu itu Abraham pikir Ismail ini anak perjanjian, saudaraku. Itu yang dipikirkan Abraham.
Itu yang diperkirakan Abraham, saudaraku. Ternyata Abraham salah, saudaraku. Kalau kita baca ya saudaraku di ayat yang sebelumnya, Kejadian 17, saudaraku, ayat yang pertama kalau nggak salah ya. Ketika Abraham berumur 99 tahun, 13 tahun, setelah 13 tahun saudaraku ya. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Saudaraku, ini adalah firman Tuhan pertama Allah kepada Abraham setelah 13 tahun. Tuhan katakan apa? Tuhan peringatkan Abraham, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Saudaraku ya, karena selama 13 tahun Abraham salah jalan, saudaraku ya. Dan Tuhan ingatkan ini. Dan kita lihat saudaraku ya, bagaimana reaksi Abraham di ayat yang ke-17 tadi, ketika Tuhan mengulangi kembali janjinya mengenai anak perjanjian ini saudaraku ya. Anak yang akan dilahirkan Sarah. Abraham ketawa saudaraku. Kalau yang sebelumnya ayat 15, Abraham percaya dan Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Di pasal yang ke-17 ini saudaraku, imannya Abraham mulai luntur saudaraku ya. Abraham ketawa saudaraku. Mungkinkah aku yang berumur 100 tahun ini mempunyai anak? Mungkinkah Sarah yang umur 90 tahun ini punya anak? Saudaraku, keimanan Abraham ini mulai goyah, saudaraku ya. Karena apa? Karena dia hidup menjauh dari Tuhan. Hidup di dalam zona nyamannya. Saudaraku, untung Abraham ini masih diingatkan Tuhan. Saudaraku ya. Jadi ini contoh yang kedua. Bahayanya zona nyaman ini saudaraku. Kemudian kita lihat yang ketiga. Contoh yang ketiga saudaraku ya. Saya ambil contoh yang ketiga ini mengenai Raja Daud, saudaraku ya. Kita semua tahu bagaimana kisah Daud, saudaraku. Daud ini adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, saudaraku ya. Saya melihat Daud ini seorang yang iman yang kuat di hadapan Tuhan. Hidupnya itu dekat dengan Tuhan, saudaraku ya. Kalau kita melihat ketika Daud masih muda, dia diurapi Tuhan menjadi raja. Kemudian dikejar-kejar oleh Saul, saudaraku ya. Raja Saul, saudaraku. Saudaraku, Daud itu sudah memegang otoritas dari Allah karena dia diurapi oleh Allah menjadi raja. Tetapi saudaraku, ketika dia mendapat kesempatan untuk membunuh Saul, Daud tidak melakukannya. Daud bisa mentahan dendamnya untuk tidak mau membunuh Saul, saudaraku. Ketika menghadapi Goliat, raksasa Filistin, ahli perang saudaraku. Daud bisa mengalahkan Goliat dengan imannya yang begitu besar saudaraku. Tetapi ketika menghadapi Batsheba saudaraku ya, si cantik itu, Daud imannya ambiar langsung saudaraku ya. Karena iblis tahu apa? Kelemahan Daud itu perempuan saudaraku ya. Goliat yang tinggi besar kalah, tewas. Raja Saul musuhnya, dia bisa tahan dendamnya. Tapi ngelihat Batsheba mandi, imannya langsung rontok. Imannya langsung goyah saudaraku ya. Enggak cuma goyah saudaraku ya. Fatal saudaraku dosanya Daud ini. Karena apa? Untuk bisa mendapatkan Batsheba, dia harus membunuh Uria dengan cara yang licik saudaraku ya. Batsheba itu sudah punya suami saudaraku. Dan suaminya dibunuh dengan cara yang licik. Kenapa? Karena Daud ingin yang membunuh itu bukan tangannya, tapi musuhnya, saudaraku. Tetapi Tuhan tahu kelicikan hati Daud, saudaraku. Tapi untungnya Daud ini cepat sadar, saudaraku ya. Dan Daud bertobat, saudaraku. Nanti kita akan melihat, saudaraku ya, mengenai Daud ini lebih lanjut. Karena saya melihat Daud ini istimewa, luar biasa di hadapan Tuhan. Saudaraku, kita lanjutkan lagi, saudaraku ya. Jadi, mengapa Daud ini bisa kaya dengan Batsheba, saudaraku ya? Karena Daud itu sudah tidak lagi perang, sudah tidak lagi di dalam pergumulan. Ketika menghadapi Saul, dia waktu itu hidup di dalam pergumulan, di dalam perjuangan, saudaraku. Hidup benar-benar mengandalkan Tuhan. Ketika menghadapi Goliat, dia benar-benar hidup mengandalkan Tuhan. Tetapi ketika menghadapi Batsheba, itu dia lagi hidup di zona nyaman.
Dia lagi hidup tenang di istananya. Makanya dari atas soto istananya bisa melihat perempuan mandi, saudaraku ya. Kalau Daud di medan perang, terus gak akan mikir Batseba, saudaraku ya. Dan inilah bahayanya zona nyaman di saudaraku ya. Kita melihat contoh yang ketiga ini, saudaraku. Jadi zona nyaman ini, saudaraku ya, sangat berbahaya di dalam kehidupan kita. Saudaraku, kemudian kita melihat yang kedua, zona nyaman ini, saudaraku ya, itu adalah zona pada saat kita tertidur. Untung Ibu Gembala nggak tidur sekarang, saudaraku ya. Itu zona, bagi saya pribadi ya, zona nyaman itu, zona yang pada saat kita tertidur, saudara, itu zona yang paling nyaman, saudaraku ya. Saya ini terus terang mengakui, saudaraku ya, kadang saya ini malu, kalah dengan tetangga sebelah, saudaraku ya. Jam 4 pagi sudah bangun sembahyang subuh, saudaraku. Saya kalau disuruh bangun jam 5 pagi aja untuk doa, saudaraku ya. Angel, saudaraku. Seringnya apa? Kebablasan, saudaraku ya. Bangunnya nanti 6:30, 7:30 sudah berangkat kerja, saudaraku. Jadi ini, saudaraku ya, tertidur ini. Kenapa kita tertidur, saudaraku? Karena kita bosan menunggu. Saudaraku, kita melihat contoh, saudaraku. Di dalam Matius 25 ayat ketiga, mengenai gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana ini, saudaraku. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Saudaraku, dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang akhir zaman ini, saudaraku ya. Tuhan mengatakan ada 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Saudaraku, ini juga menjadi peringatan Tuhan bagi kita semua. 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, 50-50. Yang bodoh dan yang bijaksana itu separuh-separuh, saudaraku. Kalau jemaat di sini, saudaraku, jumlahnya 50, 25 bodoh, 25 bijaksana, saudaraku. Jangan main-main, ini jumlah enggak sedikit, saudaraku ya. Ini Tuhan peringatkan kepada kita, untuk kita sadari sebagai anak Tuhan. Saudaraku, kenapa dikatakan bodoh? Yang pertama, saudaraku, karena tadi dikatakan mereka tidak membawa minyak, tidak membawa cadangan minyak. Saudaraku, minyak ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Minyak ini berbicara tentang Roh Kudus, saudaraku ya. Seringkali kita hidup tidak penuh dengan Roh Kudus, saudaraku ya. Kemudian kenapa dikatakan bodoh, saudaraku? Karena gadis-gadis yang bodoh ini, mereka tertidur dan tidak berjaga-jaga, tidak waspada. Sudah tahu tidak punya cadangan minyak, tapi tetap tertidur, saudaraku. Itu bodohnya, saudaraku ya. Dia tidak peduli dengan keadaannya. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan juga seperti itu. Kita tidak peduli dengan kehidupan rohani kita. Kita cuma peduli dengan kehidupan jasmani kita. Kita cuma peduli dengan pekerjaan kita, dengan berkat yang Tuhan beri kepada kita. Itu yang kita pedulikan. Kita tidak pedulikan tentang kehidupan iman kerohanian kita, saudaraku. Padahal, saudaraku, Tuhan sudah memberikan kesempatan, saudaraku ya. Coba kalau kita baca di ayat yang kelima. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Kenapa mereka tertidur, saudaraku? Karena pengantinnya lama enggak datang-datang, saudaraku ya. Karena lama menunggu, bosen, tertidur, saudaraku ya. Padahal, saudaraku, mempelai lama tidak datang-datang ini, saudaraku ya. Kita sadari atau tidak, bahwa mempelai lama tidak datang-datang ini adalah kasih karunia Tuhan buat kita, saudaraku ya. Itu adalah waktu jeda yang demikian panjang, itu adalah zaman kasih karunia. Dari zaman Tuhan Yesus sampai zaman kita sekarang, itu adalah zaman kasih karunia. Seperti tadi di awal saya katakan, saudaraku, saya mendengarkan khotbah akhir zaman ini dari zaman saya waktu masih kecil, saudaraku ya, sampai sekarang. Saudaraku, itu zaman kasih karunia.
Zaman di mana Roh Kudus itu dicurahkan melimpah ke atas umatnya, saudaraku ya. Kita itu dilimpahi dengan minyak urapan Roh Kudus, saudaraku ya. Jadi di zaman kasih karunia yang saat ini kita alami, saudaraku, biar kita ini boleh menyadari, saudaraku, pergunakan waktu ini sebaik-baiknya, saudaraku ya. Biar kita ini penuh dengan Roh Kudus. Hidup kita ini harus di dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam zaman kasih karunia ini adalah kesempatan kita, saudaraku, untuk bisa menabung minyak ini sebanyak-banyaknya. Supaya apabila Tuhan datang yang kedua kali, kita ini siap, saudaraku ya. Saudaraku, kalau saya pernah mendengarkan, saya melihat di YouTube, saudaraku, penjelasan, saudaraku ya, mengenai ke-70 sahabat Daniel, saudaraku. Itu bercerita tentang akhir zaman, saudaraku ya. Dari 70 sahabat Daniel, hamba Tuhan ini mengatakan intinya, saudaraku, intinya ya. Itu 70 sahabat itu terbagi jadi kalau nggak salah 3 periode, saudaraku ya. Jadi zaman perjanjian lama itu, kemudian zaman masa pembuangan, sampai zaman Tuhan Yesus, saudaraku ya. Seharusnya, dia katakan seharusnya setelah zaman Tuhan Yesus disalibkan, itu sudah masuk di dalam zaman antikris, saudaraku ya. Di dalam zaman antikris. Tetapi kenapa kok sampai sekarang sudah 2000 tahun lebih, itu nubuatan itu seolah-olah keliru, seolah-olah salah, seolah-olah tidak tergenapi, saudaraku ya. Ternyata setelah diselidiki bahwa itulah kasih karunia Tuhan. Zaman antara setelah Tuhan Yesus disalibkan sampai zaman sekarang itu adalah zaman kasih karunia. Zaman di mana kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Saudaraku, kita melihat bahwa Tuhan itu begitu baik di dalam kehidupan kita, saudaraku. Tuhan sudah menyiapkan semuanya ini bagi kita. Saudaraku ya, kalau kita melihat 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis bijaksana ini, saudaraku. Ini kita bisa mengkorelasikan dengan contoh mengenai perbandingan antara Saul dan Daud, saudaraku ya. Raja Saul dan Raja Daud, kita melihat dua-duanya ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudaraku, kita melihat 5 gadis bodoh ini membawa minyak tuh, saudaraku ya. 5 gadis yang bijaksana ini juga bawa minyak. Bedanya 5 gadis yang bijaksana ini bawa minyak sama bawa cadangan minyak. 5 gadis yang bodoh ini cuma bawa minyak untuk pelitanya saja, saudaraku ya. Ini saya melihat seperti Raja Saul dan Raja Daud. Saudaraku, kalau kita baca di dalam 1 Samuel 10 ayat 6 dan ayat yang ke-9, saudaraku ya. Di situ katakan, maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu ini atas Saul, saudaraku. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Ayat 9, sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda tersebut terjadi padanya pada hari itu juga. Saudaraku, Saul ketika jadi raja, dia diurapi Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, saudaraku ya, penuh dengan Roh Allah. Demikian juga Daud, saudaraku, kalau kita baca 1 Samuel 16 ayat 13b, ketika Daud diurapi menjadi raja, Daud juga penuh dengan Roh Tuhan. 13b dikatakan, sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Saudaraku, jadi sama-sama dipenuhi oleh Roh Tuhan. Tetapi saudaraku, apa bedanya? Kita semua tahu, saudaraku ya, di dalam 1 Samuel 16 ayat 14 yang A, di situ dikatakan bahwa Roh Kudus, Roh Tuhan itu undur dari Saul. Saudaraku, minyaknya sudah habis. Jadi saudaraku, kalau Roh Kudus itu yang di dalam kita, saudaraku, tidak kita jaga dengan benar, saudaraku, sehingga Roh Kudus itu meninggalkan kita, tidak ada minyak di dalam kehidupan kita, itu sangat berbahaya, saudaraku ya. Beda dengan Daud, saudaraku. Tidak ada ayat di dalam Alkitab, saudara bisa cari, tidak ada ayat di dalam Alkitab dikatakan bahwa Roh Tuhan itu meninggalkan Daud.
Sekalipun Daud itu dosanya Daud itu saudaraku ya, lebih banyak dari Saul saudaraku. Dosanya Saul itu apa? Cuma enggak taat waktu perang sama Amalek. Enggak taat sama omongannya Samuel. Dosanya Daud saudaraku. Berzina dengan Batsheba, membunuh Uria. Kemudian yang terakhir dia dengan sombongnya mengadakan sensus penghitungan tentara Israel, saudaraku. Dan di situ Daud menerima hukuman dari Tuhan. Daud dihukum sama Tuhan, tapi roh Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud. Kenapa saudaraku ya? Kenapa? Karena minyaknya Daud itu tidak pernah habis. Karena Daud itu selalu menjaga minyaknya itu saudaraku ya. Roh Kudus itu di dalam hidupnya itu tidak pernah habis. Saudaraku, kalau kita baca di dalam Mazmur 42, saudaraku, ini ayat yang terkenal saudaraku ya. Mazmur 42 ayat yang pertama, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Coba ayat yang kelima, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke dalam rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Saudaraku, kita lihat jiwanya Daud ini kalau sama Tuhan itu saudaraku ya, kayak orang pacaran saudaraku ya, kayak orang pacaran. Dekatnya sama Tuhan itu kayak gitu saudaraku. Hal ini tidak akan kita jumpai sama Saul saudaraku. Tidak ada mazmurnya Saul itu, tidak ada. Yang ada itu mazmurnya Daud saudaraku ya. Kita lihat lagi Mazmur 130 ayat 5 dan 6. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Ayat yang ke-6, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Sampai 2 kali diulangi saudaraku ya. Betapa hatinya Daud saudaraku ya. Jiwanya Daud itu menjaga jiwanya itu tetap melekat kepada Tuhan saudaraku ya. Sebagai manusia dia bisa salah. Sebagai manusia dia bisa jatuh saudaraku. Tetapi Daud ini di dalam kehidupannya tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan itu seperti seorang kekasih saudaraku ya. Dia begitu merindukan Tuhan, dia begitu mengharapkan Tuhan. Inginnya itu beribadah kepada Tuhan. Sampai gaya ngomongnya itu puitis saudaraku ya. Menerobos kepadatan manusia saudaraku untuk bisa datang ke rumah Tuhan. Saudaraku, itulah Daud saudaraku ya. Beda sama Saul saudaraku ya. Beda sama Saul. Kalau kita baca 1 Samuel 15 ayat 30, kita melihat satu perbandingan dengan Saul saudaraku ya. Saul berkata apa? Aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormat-Mu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allah-Mu. Saudaraku, ketika Saul ditegur oleh Samuel, saudaraku ya, yang dikatakan Saul ini apa? Ngaku, aku sudah berdosa, tapi ada tapinya saudaraku, tunjukkan hormat-Mu kepadaku. Karena apa saudaraku? Saul merasa dia ini raja, dia minta dikasih istilahnya orang sekarang itu, aku ini kasih ono muka, aku ini raja, memang aku salah, tapi aku ini kasih ono muka. Itu orang apa saudara? Orang sombong saudaraku ya. Minta dihormati, minta dihargai, minta dikasih muka. Kalau kamu mau kembali be aku akan sujud menyembah kepada Allah-Mu, bukan Allahku. Jadi beda saudaraku ya dengan Daud. Kalau kita baca 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian karena
perbuatanmu ini telah sangat menistakan Tuhan, pastilah anak yang dilahirkan bagimu itu akan mati. Saudaraku, kita lihat reaksi Daud. Dia menjadi raja di hadapan bangsa Israel, di hadapan orang banyak. Dia ditegur dengan Natan terang-terangan, saudaraku ya. Terang-terangan dituding dosanya. Daud katakan apa? Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Titik. Tidak seperti Saul, saudaraku ya. Bahkan lebih lagi ketika Natan menyampaikan bahwa kamu sangat menistakan Tuhan, anak yang dilahirkan bagi kamu nanti akan mati. Natan itu menunjukkan ini loh hukumanmu nanti, saudaraku ya. Daud bisa terima, saudaraku. Jadi inilah bedanya, saudaraku ya. Orang yang punya minyak di dalam hidupnya, saudaraku ya. Dengan orang yang tidak punya minyak, saudaraku. Jadi dari semuanya ini, maksud saya, saudaraku ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan ini, saudaraku. Saudaraku, memang kita sebagai manusia ini kita bisa lemah, kita bisa salah. Tetapi Tuhan ini sudah memberikan peringatan kepada kita. Sadarlah, berjaga-jagalah. Karena apa? Lawan kita iblis itu berjalan seperti singa, saudaraku, keliling, saudaraku. Saudaraku, maksudnya Tuhan itu mengingatkan kita, ojo dianggap remeh iblis ini. Kelihatannya meninggalkan kita, kelihatannya kita menang, tapi dia itu sedang keliling, saudaraku. Mungkin dia di belakang kita nggak tahu, saudaraku ya. Dan Tuhan sudah siapkan, saudaraku ya, bagi kita, anak-anak Tuhan, itu segala yang kita butuhkan, saudaraku, untuk bisa menang atas iblis. Saudaraku, tanpa Tuhan ini kita tidak akan menang sama iblis. Saudaraku, tetapi Tuhan sudah siapkan semuanya bagi kita. Apa yang Tuhan siapkan, saudaraku? Yang pertama, darah Kristus, pengorbanan Tuhan Yesus itu menyelubungi kita, saudaraku, dari dosa, saudaraku ya. Kemudian yang kedua, ada Roh Kudus. Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya ke atas kita, saudaraku ya. Karena itu kita perlu dipimpin Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus di dalam kehidupan kita, saudaraku. Karena kenapa? Roh Kudus yang akan mengajarkan kepada kita akan firman Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, ada firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar terus-menerus untuk mengerti firman Tuhan. Kita perlu saat teduh, kita perlu belajar firman Tuhan. Jangan saudara nggak ngerti apa-apa, saudaraku ya. Kalau saya lihat, saudaraku ya, di YouTube itu, saudaraku ya, di podcast-podcast yang murtad-murtad itu, saudaraku ya, gemes gitu, saudaraku ya. Diwolak-walik gini, sudah pelongo gitu. Anak Tuhan ini melongo, gak ngerti, saudaraku ya. Diwolak-walik, gak ngerti. Iya ya. Tuhan kok jadi manusia ya. Bodoh, saudaraku ya. Jadi kita jadi anak Tuhan itu perlu penuh dengan firman Tuhan, saudaraku. Dan di dalam firman Tuhan ini, saudaraku, banyak tokoh-tokoh seperti yang tadi saya katakan, saudaraku. Itu menjadi pelajaran di dalam kehidupan kita, saudaraku ya. Ada yang menjadi teladan. Di dalam kehidupan iman Qur'annya ada yang menjadi teladan. Di dalam kelemahannya itu menjadi contoh pelajaran di dalam kehidupan kita. Saudaraku, Alkitab ini bukan hanya mencatat kebaikan-kebaikan para tokoh-tokoh, tetapi juga mencatat kelemahan-kelemahan mereka, supaya menjadi pelajaran bagi kehidupan kita. Saudaraku, ini semua, saudaraku ya. Dan yang terakhir, saudaraku, Tuhan memperlengkapi kita dengan perlengkapan senjata Allah, saudaraku ya. Kalau di dalam Efesus, saudaraku, Efesus 6 ayat 11 sampai 18, di situ dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, saudaraku, untuk melawan tipu muslihat iblis. Untuk melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu penuh tipu muslihat. Jadi kalau kita melawannya itu, bukan melawan secara jasmani, perang gitu, saudaraku ya. Melawan iblis itu dengan senjata Allah, dengan firman Allah,
dengan iman, saudaraku ya. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan belajar, saudaraku, bagaimana kita bisa hidup sadar dan berjaga-jaga di dalam zona nyaman ini, saudaraku. Kita perlu mencontoh Daniel. Daniel ini, saudaraku ya, sekalipun sudah diangkat oleh Tuhan menjadi pejabat tertinggi, saudaraku, di kerajaan Babel. Tetapi kalau kita membaca Daniel 6 ayat 11, Daniel 6 ayat 11, di situ dikatakan bahwa Daniel 3 kali sehari tetap berdoa kepada Tuhan. Sekalipun dia sudah di zona nyaman, sekalipun dia sudah menjadi pejabat tinggi, sekalipun dia sudah di puncak berkat Tuhan, saudaraku, di situ dikatakan bahwa 3 kali sehari ia berlutut berdoa memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi saudaraku, ketika kita hidup di dalam berkat Tuhan, ketika kita hidup di dalam pergumulan, ketika kita hidup di dalam zona nyaman, saudaraku, jangan zona nyaman itu membuat iman kita kendor. Tetapi kita mau belajar seperti Daniel, tetap di zona nyaman pun kita tetap, saudaraku, dekat dengan Tuhan, tetap melekat dengan Tuhan. Minyak itu harus tetap dijaga ada di dalam hidup kita. Supaya kita terus sadar, terus berjaga-jaga. Ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku ya, boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Coba kita baca ayat yang terakhir di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 18. Firman Tuhan katakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi perhatikan hidup kita semua, saudaraku ya. Jangan seperti orang bebal. Kalau di dalam terjemahan lain dikatakan, jangan seperti orang bodoh, tetapi seperti orang arif. Saudaraku, jangan sudah mendengar firman, tetapi saudara tidak melakukan, saudaraku ya. Kemudian ayat ke-16 katakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Waktu yang ada saat ini adalah waktu-waktu kasih karunia Tuhan bagi kita. Jadi kita harus sadar, kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudaraku. Jangan gunakan waktu-waktu kita, saudaraku ya, untuk mainan handphone, scroll-scroll TikTok, scroll-scroll IG, saudaraku. Waktunya doa, saudaraku, mainan handphone. Jujur saudaraku, saya sendiri juga gitu saudaraku ya. Pulang kerja capek nonton TV. Nonton TV capek mau tidur. Harusnya doa baca firman. Scrollan handphone saudaraku. Kalau aku enggak punya IG saudaraku ya. Facebook. Orang tua itu media sosialnya Facebook saudaraku. Lihat-lihat Facebook, video, reel-reel saudaraku ya. Sampai motoy capek, wis Tuhan ngantuk, blek. Tidur saudaraku. Kelihatannya kecil saudaraku, kelihatannya enggak ada apa-apa saudaraku. Enggak masalah. Ya memang itu tipu muslihat iblis saudaraku ya. Sampai kalau saya kerja saudaraku. Saya sering kali kerja itu saudaraku ya. Nyetir ke kantor itu sambil doa saudaraku ya. Tapi saya doa itu saya minta ampun. Malu saudaraku ya. Maksud saya gini. Itu malam mainan handphone sampai tengah malam, saudaraku. Pagi nggak bisa bangun pagi, bangunnya siang. Bangun kesiangan, sik melakukan ini itu, saudaraku. Sehingga kayak kita ini kehabisan waktu. Doanya waktu di mobil, Tuhan berkati aku hari ini, Tuhan lindungi aku hari ini. Tuhan ini lebih dikasih waktu di mobil. Aku perjalanan ke kantor itu tidak lebih dari 10 menit, saudaraku. Tuhan ampunilah aku. Aku tidak memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Saudaraku, firman ini juga menegur saya, saudaraku ya. Kita ini semua, saudaraku, seringkali tanpa disadari. Karena apa, saudaraku? Itu kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan selama kita hidup sehari-hari, saudaraku. Sulit untuk dirubah. Tetapi kita mau belajar, saudaraku ya. Mengerti firman Tuhan ini. Ini bukan waktunya lagi kita untuk main-main, saudaraku ya. Kalau kita lanjutkan di ayat ke-17, di situ dikatakan, jangan bodoh tapi usahakan kamu untuk mengerti kehendak Tuhan. Kita mau belajar saudaraku, mengerti maunya Tuhan itu apa. Kalau disuruh Tuhan
baca firman, ya baca firman. Kalau Tuhan suruh saat teduh, ojo mainan handphone terus. Apalagi nih, yang ibu-ibu nonton drakor, saudaraku ya. Saudaraku, kemudian ayat yang ke-18 dikatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Biar firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kehidupan iman kerohanian kita. Mari saya undang kita mau bangkit berdiri, tim musik bisa maju ke depan. Kita mau menyanyikan lagu seperti yang kau ingini. Lagu ini katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Biar ini pagi hari ini saudaraku, kita yang telah mendengarkan firman Tuhan, kita mau katakan pada Tuhan, Tuhan, aku mau berubah. Aku mau tinggalkan hidupku yang lama. Hidup yang sia-sia. Aku mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita nyanyikan refnya aja, saudaraku ya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi, ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan. Saya minta Bapak Tiongking maju ke depan untuk memimpin doa. Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan, pagi hari ini setiap kami yang datang ke hadapan-Mu, membawa diri ini Tuhan, dengan segala pujian syukur yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, kami rasakan kebaikan-kebaikan-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ada bersama kami pada pagi hari ini. Dan kami rasakan Tuhan, Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau mengajarkan supaya kami ini, dalam hidup ini, berhati-hati Tuhan dengan keadaan kami. Seringkali keinginan kami adalah kami ada di zona nyaman, hidup dengan baik-baik, menikmati segala yang baik yang Kau berikan kepada kami. Dan kami Tuhan seringkali tidak memperhatikan cara hidup kami lagi. Tuhan, pagi hari ini Engkau mengingatkan kami, iblis
mengaum seperti singa untuk mencari mangsa yang siap ditelan. Iblis menanti saat yang baik untuk menjatuhkan anak-anak-Mu Tuhan. Biar kami sadar dan kami berjaga-jaga. Biar kami semakin hari semakin mendekatkan diri ini kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu sesungguhnya Engkau Allah yang mengasihi kami dengan segala kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati Bapak Yudi yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau menambah-nambahkan hikmat, marifat, pembukaan rahasia firman-Mu. Engkau pakai Tuhan hamba-Mu ini untuk lebih dahsyat lagi Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati pekerjaannya. Terima kasih Bapa, segala puji bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang kedua. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Mari saudara-saudara kembali berdiri. Selamanya Yesus, harapanku akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku akan, ku cinta Kau selalu. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku akan, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar ini bukan cuma di bibir saja Tuhan kami mencintai Engkau. Biarlah dalam kehidupan kami sehari-hari, kami selalu berusaha dan belajar untuk mencintai Engkau, mengasihi Engkau, melebihi Tuhan, lebih mencintai Engkau dari yang segalanya Tuhan. Kami mau berusaha ya Bapa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu begitu indah untuk kami semua, mengingatkan kami supaya kami tidak terlena di suasana yang nyaman Tuhan, suasana yang kok zona nyaman ya Bapa, tapi kami mau terus berjaga-jaga Tuhan, kami mau terus mengasihi Engkau, kami mau terus Tuhan mendengar dan belajar firman-Mu. Terima kasih Engkau pakai Tuhan anak kami Yudi supaya dia makin hari makin cinta setia kepada Tuhan dan makin memperkenankan Tuhan. Hidup rendah hati, hidup taat dan takut kepada Allah. Berkati seluruh keluarganya, istri anak-anaknya. Tuhan, khususnya untuk Jesselyn Tuhan, dia yang akan kembali Tuhan ke Surabaya.
sepanjang perjalanan Tuhan sertai lindungi ya Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, segala apapun yang tidak diinginkan. Biar dia bisa sampai di Surabaya dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu pun. Tuhan, Engkau berkati juga ya Tuhan, haleluya. Giok ya Tuhan, Cik Giok, Tuhan Engkau tolong jamah. Engkau berkati kesehatan pemulihan untuk Giok ya Bapa. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan supaya dia pulih. Juga Tuhan Ibu Dorcas, Tuhan berkati kesehatan. Tuhan beri pemulihan bagi Ibu Dorcas. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu yang hadir. Berkati leader, singer dan pemain musik semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintah yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan segala berkat ini pasti datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk rumah Tuhan. Diberkatilah Engkau pada waktu keluar dari rumah Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu, keluargamu, usaha pekerjaanmu. Tuhan diberkati dimanapun Engkau bekerja, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong. Di dalam perjalanan pergi ke gereja maupun pulangnya, Tuhan sertai lindungi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat kita angkat tangan kita katakan, Tuhan kami alaskan semua doa ini ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.